Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video ini, silahkan klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian sebagai orang yang pertama mendapatkan informasi update dari video yang akan saya upload pada sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya guys. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GER, sahabat anxiety dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi dengan channel Yogi Pradana Marta. Kawan-kawan, di video kali ini saya akan sedikit mengulas kembali tentang apa itu 3PR. Karena kadang saya itu tersenyum-senyum sendiri ya ketika ada teman-teman yang masih bertanya tentang apa sih 3PR gitu. 3PR itu apa sih gitu. Nah, gitu ya. Padahal video saya itu udah ada 200 lebih teman-teman ya. Tetapi ternyata masih banyak teman-teman yang masih bertanya tentang 3PR gitu ya. 3PR. Nah, jadi gini teman-teman ya. Dasarnya gini, orang sakit GERD, orang sakit pencernaan, orang sakit MAH yang disertai dengan ansietas ataupun kecemasan yang berlebihan, psikosomatis dan sebagainya. Ya, itu berawal dari 3P yang kita lakukan, itu salah teman-teman. Awalnya itu dulu. Jadi orang kena gangguan pencernaan itu karena 3P-nya salah. Kalau 3P-nya benar, sudah pasti tidak terkena gangguan pencernaan. Gitu ya. Apa sih 3P gitu ya? 3P tentunya teman-teman udah pada tahu ya. 3P itu adalah pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, itu dasarnya dari situ dulu ya teman-teman. Kalau di channel-channel yang lain ya, di channel-channel yang lain itu menerapkan 3P untuk sembuh dari GERD disertai dengan ansietas, anxiety, psikosomatis. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ternyata 3P itu aja belum mumpuni untuk sembuh dari GERD dan ansietas teman-teman. Belum mumpuni. Alias belum cukup gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di video saya itu udah saya jelaskan berkali-kali tentang 3PR gitu ya di video-video yang lalu. Cuma mungkin karena videonya udah usang gitu ya, karena kebiasaan lah teman-teman yang menderita gangguan pencernaan ini memang nggak mau, agak-agak sulit gitu ya mencari, misalnya kan udah saya upload kan tentang 3PR, kemudian nanti cari-cari lagi itu udah agak-agak malas gitu. Jadi di video kali ini akan saya rilis kembali tentang 3PR gitu ya. Jadi ini kalau di video-video channel yang lain telah dijelaskan bahwa sembuh dengan 3P gitu ya. Iya, sembuh dari 3P, tapi itu saya rasa kurang cukup teman-teman, kurang cukup ya, kurang cukup. Hanya dengan pola makan, perbaiki pola makan, perbaiki pola pikir, perbaiki pola hidup, maka GERD anxiety sembuh. Itu tidak cukup. Ya. Jadi apa sih 3PR gitu? 3PR, 3P-nya tadi udah tak jelaskan ya. R-nya itu adalah religius, teman-teman. Nah, religius itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan secara vertikal ataupun tegak lurus. Kenapa religius ini sangat erat hubungannya dengan proses penyembuhan dengan penyembuhan asam lambung, GERD disertai ansietas, ini sangat ada hubungannya teman-teman, sangat ada hubungannya. Ya. Jadi kadang saya itu suka senyum-senyum sendiri ya kalau ada teman-teman, pada video saya itu udah ada 200 lebih teman-teman ya. Ada 200 dan juga tentunya 3PR ini sudah pertama kali saya bahas gitu ya di channel saya, karena memang logo saya itu 3PR dalam proses penyembuhan GERD disertai dengan anxiety, 3PR. Jadi selain kita itu memperbaiki pola makan, selain kita memperbaiki pola hidup, selain kita memperbaiki pola pikir, kalau tidak kita iringi dengan hubungan vertikal kita dengan Sang Pencipta, maka itu mustahil teman-teman, mustahil. Ya, coba lagi nih. Benar ya, kita itu sakit GERD, kita terkena sakit pencernaan, gangguan pencernaan itu karena 3P teman-teman. Yang pertama karena 3P. Tetapi ketika kita perlu sembuh, kita itu tidak cukup hanya dengan 3P. Karena apa? Kalau 3P ya, kalau 3P itu sebenarnya sih sudah masuk di pikirannya ya, di pola makan, pola hidup, pola pikir. Sebenarnya religinya itu udah masuk di pola pikir, tapi
Ini saya jabarkan lagi teman-teman ya. Jadi untuk sembuh dari GERD, kita memang perlu menerapkan 3P. Kita benahi 3P kita. Ya, pola makan, pola pikir, pola hidup kita benahi. Tetapi kita perlu tahu teman-teman, di dalam sakit GERD gitu ya, itu pasti biasanya disertai dengan apa coba? Disertai dengan ansietas, disertai dengan kecemasan, gelisah, takut mati, dan sebagainya. Nah, itu dulu dasarnya ya. Nah, itu. Jadi ini sangat penting kita memperbaiki pola religi kita ataupun hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau yang Islam. Kalau yang non Muslim kepada Tuhannya gitu ya. Itu teman-teman. Jadi nggak cukup hanya dengan 3P aja kita sembuh dari GERD, anxiety, nggak cukup. Kita tetap harus lebih tingkatkan ya. Kita harus benar-benar tingkatkan ibadah teman-teman kalau ingin sembuh dari GERD, anxiety. Logikanya gini teman-teman. Kita perbaiki 3P, pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Enakan nih, lambungnya enakan. Tetapi anxiety kita terus ada. Itu sebenarnya karena kita itu takut mati teman-teman. Takut terjadi apa-apa. Gitu kan? Nah, coba mulai sekarang teman-teman dekatkan diri kepada Sama Pencipta. Lama-kelamaan rasa takut mati itu akan sedikit berkurang, berangsur-angsur berkurang. Nah, ketika teman-teman udah merasa dekat dengan Sang Pencipta ya, udah merasa meminta ampunan kepada Yang Kuasa, udah merasa sedikit dosanya terampuni, maka teman-teman juga akan berangsur-angsur pulih dari rasa ketakutan, rasa takut mati. Nah, itu teman-teman. Pokoknya itu di situ ya, pokoknya di situ. Jadi dalam moto saya dalam penyembuhan GERD, dalam penyembuhan ansietas itu tetap 3PR. Perbaiki pola makannya, perbaiki pola pikirnya, perbaiki pola hidupnya, dan perbaiki ibadahnya. Saya yakin teman-teman yang menderita gangguan pencernaan ini ya, yang apalagi yang mengalami gangguan GERD, ansietas, itu dulunya kebanyakan adalah orang-orang yang tidak suka beribadah ya, agak melalaikan ibadah ya. Tidak sedikit yang ibadahnya memang sudah baik gitu ya, tapi memang banyak ataupun lebih banyak yang dulunya mengabaikan tentang ibadah. Nah, itu perlu dipercaya atau tidak, itu faktanya seperti itu teman-teman ya, faktanya seperti itu. Jadi rasa takut mati itu memang muncul karena kita itu krisis iman, kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak khilaf gitu kan, dan kita itu merasa kok udah mau mati aja, padahal kita belum meminta ampunan, kita belum ibadah cukup gitu. Nah, kita teman-teman ya, jadi selain 3P itu religinya harus benar-benar ditingkatkan ya. Kalau kita mulai dari pola pikir ya, pola makan. Tentunya orang yang terkena gangguan pencernaan itu memang bisa awalnya dari pola makan, itu bisa seperti saya dulu ya, itu awalnya memang dari pola makan. Saya itu sering telat makan, kemudian juga sering pas puasa itu makan itu cuma sekali pas buka doang, nggak pernah sahur gitu ya. Kemudian juga makannya itu es, minumnya es, kemudian makannya itu yang berlemak-lemak, yang pedes-pedes, sehingga saya langsung terkena gangguan pencernaan. Nah, itu kalau dilihat dari pola makan. Berarti untuk sembuh kita harus kembalikan pola makan yang benar. Pola makan kita harus benar. Gitu, itu dasarnya seperti itu. Pola pikir. Orang yang bekerja lah ya, orang yang bekerja ataupun orang yang dalam tuntutan pikiran yang keras, itu tentunya juga akan menimbulkan stres. Orang yang terkena stres itu cenderung juga besar dampaknya ke gangguan pencernaan, ke GERD ya. Nah, itu jadi
untuk kembali sembuh kita harus benar-benar menata pola pikir, hindari stres, kemudian kita harus menghindari tekanan-tekanan dari luar. Itu teman-teman ya. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, orang yang kerja, orang itu, orang ini, orang lakuin apapun memang ada tekanan dari luar. Tapi kita ketika sudah terkena gangguan pencernaan ya, kita harus benar-benar bisa mengontrol teman-teman ya. Manajemen kita harus tepat. Oh saya waktunya harus relax ini. Oh ini waktunya saya harus tenang. Gitu teman-teman ya. Kemudian pola hidup. Pola hidup ini kaitannya dengan olahraga, dengan pola tidur. Nah, pola aktivitas. Orang yang jarang olahraga itu memang cenderung stres, cenderung besar terhadap gangguan pencernaan. Maka dari itu, kita kembali lagi dengan hukum dasar yang di atas. Ketika kita pengen sembuh, maka kita harus atur itu. Teratur olahraga. Tidurnya diatur. Jangan tidur terlalu malam. Jangan kebanyakan tidur. Itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mengembalikan 3P itu sesuai dengan jalan yang benar. Nah, dan kita tingkatkan religi kita gitu. Coba teman-teman lakukan aja 3PR itu ya dengan tepat 1 bulan 2 bulan. Insya Allah teman-teman sembuh. Saya jamin. Ya. Kesembuhan itu memang milik Allah teman-teman ya. Allah yang memberikan. Tapi saya jamin insya Allah ketika teman-teman menjalankan 3PR, bukan hanya 3P loh ya, tapi 3PR. Insya Allah teman-teman akan sembuh dalam waktu maksimal 3 bulan. Ya, kalau dokter memang proses penyembuhan untuk GERD, gangguan pencernaan itu minimal 4 bulan teman-teman, minimal 4 bulan. Tapi saya pun dulu itu 2 bulan itu udah enakan ya. Untuk gangguan pencernaannya udah enakan, cuma untuk kecemasannya itu agak butuh berbulan-bulan gitu. Nah setelah tahu jurus 3PR ini, ternyata cepat sembuh dari kecemasan itu cepat. Nah gitu ya teman-teman, ini udah tak jelaskan ya tentang 3PR. Jadi saya nggak mau nanti ada yang tanya lagi 3PR itu apa sih gitu ya. Nanti silahkan kalau mau tanya 3PR apa ya ketik aja 3PR adalah gitu. Nah gitu ya. Nah itu teman-teman sedikit penjelasan tentang 3PR dan hubungannya dengan kesembuhan melawan GERD anxiety gitu ya. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share juga supaya makin banyak teman-teman yang menderita GERD anxiety ini yang terbantu dengan hadirnya video-video dari channel ini. Oke ya. Saya akhiri dulu, saya Yogi Pradana Marta, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.